Hai guys, perkenalkan nama saya Desi Natalia Langi dengan NIM 2214201047. Kelas A2 Keperawatan semester 2 Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Farmakologi Keperawatan, dosen pengampu Apoteker Merdi R. Kansil, S.Farm, MKes. Oke guys, jadi inilah materi yang saya akan paparkan. Untuk itu saya ajak teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya tentang mengenai bentuk sediaan obat. Terlebih dahulu kita perlu ketahui tentang pengertian dari obat. Apa yang dimaksud dengan obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Berdasarkan wujud zat, bentuk sediaan obat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sediaan bentuk cair seperti larutan sujati, suspensi, dan emulsi. Bentuk sediaan semi padat seperti krim, lotion, salep, gel, suppositoria, dan bentuk sediaan solida atau padat seperti tablet, kapsul, pil, granul, dan serbuk. Pertama, sediaan bentuk cair. Saya mengambil contoh obat Scotch Emulsion atau Scotch Emulsion adalah suplemen minyak hati ikan cod yang biasa diberikan untuk anak-anak. Suplemen ini memiliki berbagai manfaat dan beberapa di antaranya adalah: pertama, menjaga daya tahan tubuh, kedua, mencegah kekurangan vitamin D, ketiga, mencegah kekurangan vitamin A, keempat, mengatasi gangguan nutrisi, kelima, mengatasi kondisi lainnya seperti penyakit kulit serta masalah kesehatan mata. Bagaimana aturan pakai Scotch Emulsion? Ikuti petunjuk pada kemasan suplemen atau sesuai dengan aturan minum dan resep dari dokter. Konsumsi suplemen ini lewat mulut dan setelahnya minum air. Anda juga bisa mengonsumsi suplemen ini seperti diarahkan oleh kemasan produk atau oleh dokter Anda. Kedua, bentuk sediaan semi padat. Kalpanax K-Cream mengandung miconazole yang merupakan obat anti jamur golongan imidazole, digunakan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi jamur. Kerjanya yang sangat cepat, dingin di kulit, tidak membuat kulit terkelupas, aman digunakan pada daerah sensitif, sangat aman digunakan untuk anak-anak, aroma bunga jasmin dan tidak lengket di kulit. Aturan pakai: oleskan pada kulit setiap selesai mandi dan sebelum tidur malam. Ketiga, bentuk sediaan solida atau padat. Bentuk-bentuk sediaan padat: pertama, tablet, ada kapsul, pil, serbuk, granul, dan suppositora atau ovula. Nah, jadi selanjutnya, apa itu tablet, salut, selaput? Nah, di antara obat-obatan tersebut ada yang berupa tablet salut selaput. Tablet salut selaput adalah salah satu jenis obat minum yang memiliki semacam selaput atau lembaran tipis yang menyelubungi seluruh permukaannya. Dengan metode kompresi, selaput ini dapat menempel dengan kuat pada permukaan tablet sehingga sulit dilepas. Berbeda dengan kapsul yang bisa dibuka sendiri dengan mudah untuk mengeluarkan isinya. Selain itu, lapisan pada tablet salut selaput terbuat dari bahan yang tidak mudah larut dalam air, jadi sangat sulit bila ingin mencampurkannya ke dalam air. Umumnya tablet salut selaput berisi bahan kimia yang berbentuk padat, tetapi ada juga yang berisi cairan seperti pada jenis kapsul lunak atau soft gel. Secara umum,
fungsi lapisan pada tablet salut selaput adalah menyembunyikan rasa yang tidak enak dari obat tersebut, melindungi obat dari pembusukan karena kelembapan, memisahkan bahan-bahan yang tidak sesuai dan tidak boleh dicampurkan, dan membantu agar obat lebih mudah ditelan. Keempat, obat gas atau uap. Bentuk obat gas atau uap harus disertai dengan resep dokter dan petunjuk yang benar. Jika enggak, maka kemungkinan akan muncul efek samping yang enggak diinginkan. Berikut ini jenis-jenis obat gas atau uap. Bentuk obat gas atau uap biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan dengan cara inhalasi atau dihirup. Salah satunya asma. Bentuk ini dibuat agar partikel obat menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dan cepat diserap dalam saluran pernapasan. Slide selanjutnya pemberian obat. Yang pertama, diminum secara langsung atau disebut oral. Kedua, suntikan atau disebut parenteral. Ketiga, topikal atau dioleskan di permukaan kulit. Keempat, suppositoria atau rektal. Terus materi selanjutnya adalah cara penggunaan obat yang benar. Secara umum, cara penggunaan obat yang benar adalah minum sesuai dengan petunjuk atau aturan yang terdapat dalam kemasan obat bebas dan bebas terbatas tersebut. Jika penggunaan obat dirasa tidak memberi manfaat, segera ke dokter. Tidak untuk digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Berbagai jenis obat jangan dicampur dalam satu wadah untuk mencegah kekeliruan. Selanjutnya, obat oral. Jika mendapat kesulitan dalam meminum obat dalam sediaan yang diberikan, hubungi tenaga kesehatan untuk meminta sediaan yang sesuai. Ikuti petunjuk tenaga kesehatan seperti apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan. Jika minum obat dalam bentuk cair, gunakan sendok takar bukan sendok makan. Selanjutnya, obat tetes mata dan salep mata. Obat ini termasuk obat steril, maka untuk mencegah kontaminasi ujung wadah obat jangan terkena permukaan lain dan tutup rapat sesudah digunakan. Cara penggunaan obat ini dimulai dengan mencuci tangan, menengadahkan kepala, menarik kelopak bagian bawah, lalu teteskan atau oleskan. Tutup mata dan biarkan selama 1-2 menit. Setelah digunakan, bilas kemudian cuci tangan kembali. Obat yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan kurang dari 30 hari untuk digunakan lagi karena mungkin sudah terkontaminasi kuman. Jangan gunakan satu obat tetes mata untuk lebih dari satu orang. Nah, selanjutnya obat tetes hidung. Cara penggunaan obat ini dimulai dengan membersihkan hidung, menengadahkan kepala, teteskan obat, tahan posisi kepala selama beberapa menit. Bersihkan dengan air panas dan lap dengan tisu. Jangan digunakan satu obat untuk lebih dari satu orang. Berikut obat tetes telinga. Ujung wadah sediaan tidak boleh terkena benda lain agar tidak terkontaminasi. Cara penggunaan obat ini dimulai dengan memiringkan kepala atau berbaring miring. Lalu telunjuk diletakkan di depan tragus dan mendorong ke depan. Sedangkan ibu jari dan jari tengah menjepit daun telinga dan menariknya ke atas atau dewasa atau ke bawah atau anak-anak. Kemudian teteskan obat dan biarkan beberapa menit. Setelah digunakan ujung wadah, cukup dikeringkan dengan tisu. Jangan dibilas. Selanjutnya, suppositoria. Cara penggunaan dimulai dengan mencuci tangan, lalu buka bungkusnya dan lunakkan suppositoria dengan air. Setelah berbaring,
Masukkan suppositoria ke dalam anus dengan jari. Jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, masukkan ke lemari es atau rendam dahulu dalam air dingin. Cucilah tangan setelah memasukkannya. Nah, jadi inilah video yang saya presentasikan tentang materi mengenai bentuk sediaan obat. Dan untuk itu saya berharap semoga materi ini sangat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Oke guys, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Pakai Pumpi, we care, we cure to the core.